Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali ya. Hari ini, hari Rabu, 28 Agustus 2024. Kita bersyukur untuk anugerah hidup yang Tuhan limpahkan ya. Kita bersyukur karena kita masih hidup. Jadi dengan perjumpaan dan hidup, kita boleh menikmati kasih Tuhan ya. Ada lagu yang sering kali kita dengar ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kita mohon semoga hidup kita juga menjadi kesempatan kita mencari, menemukan sang kebijaksanaan sejati, Tuhan sendiri ya. Hari ini tuh Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja. Kemarin kita memperingati Santa Monica, ibunya. Dan hari ini Santo Agustinus, anaknya. Kita tahu bahwa Santo Agustinus itu memiliki hidup yang luar biasa ya, boleh menjadi teladan bahwa kita punya kelemahan dan keterbatasan. Orang-orang berdosa, tapi dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Agustinus, dia seorang bapak gereja purba yang terkenal ya. Ia lahir di Tagaste di Afrika Utara 13 November 354. Ibunya Monica yang kita rayakan peringatannya kemarin, seorang beriman Kristen dari sebuah keluarga yang taat beragama. Dan ayahnya Patricius ini seorang tuan tanah yang masih kafir. Jadi boleh membayangkan bahwa situasi keluarga seperti itu. Tapi bila karya Allah menyertai dan tanggapan pribadi itu muncul, maka menjadi kekuatan yang luar biasa ya. Agustinus itu punya kecerdasan yang luar biasa ya, dianugerahi Tuhan kecerdasan yang tinggi. Jadi salah satu hal baik adalah kecerdasan ia. Dengan kecerdasan ini dia pakai untuk mencari kebenaran dan menemukan kebijaksanaan itu dalam Allah, tentu dengan pengalaman perjumpaan dengan berbagai macam peristiwa hidupnya dan juga orang-orang yang ia kenal. Jadi kita boleh melihat bahwa hal-hal baik yang dianugerahkan Tuhan untuk boleh menjadi berkat, lebih-lebih inspirasi dari para kudus ya, orang-orang kudus yang dianugerahi Tuhan itu membantu kita supaya bisa meneladani semangat hidupnya. Mereka yang berdosa, mereka yang punya keterbatasan dalam hidup, tetapi pada akhirnya dipakai oleh Allah untuk mengasihi dan bertobatannya ya. Ada tulisan-tulisan Santo Agustinus yang terkenal ya, dia mengatakan ini ya, dari kutipan-kutipan buku-buku yang terkenal. Dia seorang penulis teolog di abad keempat dan kelima ya. Kalau kita membaca dengan baik kutipan-kutipan bukunya, tulisannya, pengakuan, Confessiones, itu hati kami gelisah hingga hati kami bersandar pada Tuhan atau padamu. Ungkapan ini mau menunjukkan kepada kita bahwa pencarian seorang Santo Agustinus itu ia menemukan kegelisahan ya. Ia menuliskan ada 3 jenis kegelisahan ini ya. Paus Fransiskus menyampaikan kepada kita bahwa yang disampaikan oleh Agustinus itu ada 3 hal, 3 jenis kegelisahan dalam pencarian rohani ya, kerinduan kita untuk punya kemendalaman hidup rohani, kerohanian yang benar, bukan kerohanian yang palsu, kegelisahan dalam perjumpaan dengan Tuhan, dan kegelisahan akan cinta. Kegelisahan dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup yang memurnikan. Kadang-kadang peristiwa-peristiwa yang sulit, yang seringkali kita lari dari kenyataan, tapi disitulah pengalaman untuk memurnikan, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Jadi lebih kuat di dalam gereja adalah mengalami perayaan Ekaristia, perjumpaan kita dengan Tuhan secara nyata. Juga di dalam adorasi dan doa-doa, pengalaman kita berserah di hadapan Allah. Dan juga pencarian kita, kegelisahan akan cinta. Cinta itu, cinta manusia ada cinta yang terbatas juga ya. Cinta Allah, cinta yang agape, cinta yang sejati. Maka
dengan kegelisahan ini kita boleh belajar dari Santo Agustinus ini. Tidak seorang pun tahu dari apa dia sendiri diciptakan, kecuali rohnya sendiri di dalam dirinya. Namun masih ada bagian dari dirinya yang tetap tersembunyi, bahkan dari rohnya sendiri. Tetapi Engkau Tuhan mengetahui segala sesuatu tentang manusia, karena Engkau telah menciptakannya. Maka izinkanlah aku mengakui apa yang ku ketahui tentang diriku sendiri, dan juga mengakui apa yang tidak ku ketahui. Karena apa yang ku ketahui tentang diriku sendiri, ku ketahui hanya karena Engkau telah memberikan terang kepadaku. Dan apa yang tidak ku ketahui akan tetap tidak ku ketahui hingga kegelapanku menjadi terang benderang di hadapan. Ini bukunya Santo Agustinus ya, Confessiones, pengakuan. Itu menceritakan segala kelemahan dan keterbatasan sampai yang mengenal Kristus, mengenal Allah sang sumber terang itu. Kita boleh menyadari bahwa kasih Allah menyertai semua yang menguatkan kita. Dan hari ini bacaan Injil yang kita dengarkan dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai 32 ya. Yesus katakan seperti ini. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian. Dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Injil suci hari ini mengingatkan kita, tadi ya, sebagaimana kita juga boleh belajar dari teladan Bunda Maria dan Santo Agustinus ya, menyadari akan segala keterbatasan dan kelemahan hidup. Dan tulisan Santo Agustinus itu mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu hidup di dalam kemunafikan atau tidak perlu memakai topeng, karena Allah sendiri mengetahui setiap perilaku hidup kita. Meskipun di depan manusia kita memandang diri paling benar. Kita mohon agar kiranya Allah sendiri mengutus kekuatan rohnya, roh kudusnya, menaungi kita agar kita memiliki keberanian untuk mengalami pertobatan seperti Santo Agustinus yang kita peringati pada hari ini. Dan di dalam antifon komuni diingatkan kepada kita, pemimpinmu hanya satu, yakni Kristus. Kalian semua adalah saudara. Semoga hari ini kita boleh menemukan kekuatan untuk senantiasa bertekun. Dan inspirasi sabda Tuhan ini serta inspirasi cara hidup pertobatan Santo Agustinus menjadi kekuatan bagi kita untuk semakin menemukan, memakai talenta-talenta kita untuk mencari, mencerna, merefleksikan hidup kita, dan semoga kita mampu menemukannya itu di dalam kebenaran sejati, yakni Tuhan sendiri. Sebagaimana ungkapannya, bahwa hidup yang direfleksikan, direnungkan, itu hidup yang tidak direfleksikan dan tidak direnungkan, itu hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Semoga kita terus setiap hari boleh berefleksi dan juga merenung, menimba inspirasi, dan menjadi kekuatan bagi kita untuk bertekun di dalam hidup kita hari ini. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, juga hari ulang tahun hidup berkawin dalam keluarga-keluargamu, dan sukacita bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun hidup religius dan imamat. Kasih dan berkat Tuhan menyertaimu semua sepanjang hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus
Amin. Tuhan Yesus memberkati.